Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Elgensip ya. Untuk video kedua ini kita akan belajar bagaimana cara membuat database, kemudian membuat tabel pada aplikasi Microsoft Access ya. Nah, yang pertama teman-teman buka dulu aplikasinya seperti ini. Kemudian buka atau pilih blank database. Nah, kita isi misalnya apa? Data karyawannya atau karyawan ya, misal. Karyawan atau pegawai deh, pegawai. Nah, create, teman-teman bisa pilih dulu ini ya, lokasinya mau disimpan di mana, sehingga nanti teman-teman tidak kebingungan ya mencari filenya di mana gitu ya. Jadi nanti kita akan pakai file ini sampai selesai gitu ya. Nah, saya pilih dulu. Nah, di sini ya. Oke, sekarang setelah dipilih lokasi, kemudian nama filenya sudah ditentukan, kita bisa klik create ya. Nah, sampai sini sebetulnya kita sudah membuat database-nya gitu ya. Jadi simple aja. Jadi kayak bikin file biasa aja gitu. Nah, sekarang kita perlu membuat satu tabel ya sebagai contoh untuk pelajaran kita. Nah, ini kan data pegawai ya. Nah, di sini kita akan membuat tabel pegawai berarti ya. Nanti ada apa aja? Misalnya ada nama ya, ada jenis kelamin dan lainnya gitu. Nah, sekarang ini bisa di close atau menggunakan ini juga boleh. Nah, tapi saya akan close untuk memberitahu bagaimana cara membuatnya dari awal gitu ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke menu create yang ada di atas ini. Kemudian pilih tabel ya. Nah, untuk membuat seperti tadi, kita bisa menggunakan menu create, kemudian pilih tabel ya. Jadi, teman-teman gak bingung gimana caranya gitu ya. Nah, sekarang kita klik kanan di sini ya, atau di sini boleh. Sorry, di sini deh ya, kayaknya di sini gak ada ini ya. Oh, ada nih desain. Nah, di sini juga sama desain view ya, di sini juga ada. Ini untuk menentukan kolom apa saja yang akan kita buat gitu, yang akan kita perlukan. Seperti tadi misalnya ada nama, itu adalah salah satu kolom ya atau field. Atau apa disebutnya atribut ya, intinya ciri-ciri atau yang mewakilkan pegawai gitu ya. Jadi si pegawai itu punya nama, punya jenis kelamin, agama dan lainnya gitu ya. Nah, bisa dipilih design view. Nah, ini kita diminta untuk save dulu ya. Kita masukkan aja misalnya tabel pegawai ya. Kalau yang di atas barusan yang yang di create sebelumnya itu adalah database-nya. Kemudian sekarang ada tabelnya, jadi berbeda ya. Kita buat tabel pegawai, pilih OK. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan awalnya ya. Jadi kita diminta untuk mengisi field-nya apa, kemudian tipe datanya apa. Nah, tipe data ini akan dibahas juga di video berikutnya insyaallah ya. Nanti akan ada video pembahasannya tersendiri tentang tipe data. Nah, description di sini sebetulnya opsional ya. Di sini juga sudah ditulis opsional. Nah, ini untuk memperjelas aja. Misalnya ada nama, di sini dituliskan misalnya data nama, atau silahkan isi dengan nama dan yang lainnya gitu ya. Nah, data pegawai sendiri ya. Si pegawai itu kan kita punya NIP ya, si pegawai itu punya NIP, yang mana NIP itu sebagai identitas untuk pegawai. Berarti si NIP itu memiliki tanda atau identitas yang artinya primary key ya kalau di database. Istilah database nanti teman-teman bisa googling sendiri atau cari referensi yang lebih lengkap lagi dibanding yang di sini gitu ya. Karena saya juga masih sama-sama masih belajar gitu ya. Nah, CNIP di sini berarti primary key. Berarti kita bisa ubah si ID menjadi NIP. Karena pegawai kan punya NIP yang itu adalah identitas si pegawai. Berarti tidak ada
konflik, itu tidak ada dua data yang sama, itu tidak mungkin gitu di satu perusahaan ya. Jadi NIP itu unik gitu. Jadi setiap pegawai berbeda-beda NIP-nya. Berarti di sini primary key ya, jadi identitas tidak dipunyai oleh orang lain gitu, oleh pegawai lain. Nah, untuk tipe datanya di sini tergantung dari perusahaannya, ada yang biasanya nomor ya, di NIP itu nomor. Nah, akan tetapi kenapa di sini saya tidak memilih number melainkan akan memilih short text? Karena saya belum tahu tuh apakah NIP itu dimulai dari angka berapa gitu. Takutnya nanti ada yang dimulai dari angka 0 gitu. Ini saya kurang tahu juga ya. Jadi biasanya kita itu ada seperti nomor telepon ya. Nomor telepon kan dimulai dari 0. Nah, kalau bertipe data number, takutnya si 0-nya jadi tidak ada gitu. Karena kosong kan, gak ada nilainya gitu. Jadi kita dibuat atau diisi dengan teks biasa aja gitu. Nah, kemudian selain NIP yang bukan unik tentunya ya, si pegawai kan itu punya ya, memiliki nama. Berarti kita bisa memasukkan di sini nama ya, nama lengkap boleh, nama lengkap. Tipenya tentu saja teks ya, teks di sini. Kemudian setelah nama punya juga jenis kelamin ya, jenis kelamin. Kita isi juga dengan teks gitu, laki-laki atau perempuan gitu ya. Kemudian ada agama ya, misal agama teks juga ya. Kemudian ada juga jabatan ya, ada jabatan diisi dengan teks aja ya gitu. Jadi nanti jabatannya apa gitu ya. Nah, kalau kita simpan, nah save ya, sudah di save. Kemudian kita klik kanan di sini. Kita tampilkan data sheet view atau melihat data yang barusan kita buat, field ya. Jadi melihat hasil dari kolom-kolom yang kita buat, kita klik data sheet view. Nah, maka ini ya yang terjadi, sudah ada ya. Jadi si fieldnya itu sudah ada gitu. Jadi di sini otomatis ada kolom NIP, nama lengkap, jenis kelamin, agama, jabatan ya. Ya, nanti di sini kita isi gitu ya. Jadi ada banyak record, nanti ada banyak data. Misalnya NIP-nya berapa, random ya, kita 1 2 3 4 misal. Nama lengkap. Misalnya nama saya ya. Kemudian jenis kelamin laki, agama Islam, jabatan misal marketing ya. Marketing. Nah, gini. Jadi ini sudah masuk ke dalam datanya atau menjadi sebuah record gitu. Kemudian kalau butuh data lain boleh juga nih. Nah, karena barusan kita bahas primary key itu identitas ya. Jadi tidak akan dimiliki oleh orang lain gitu kan. Nah, kalau kita coba disamakan nih, maka yang terjadi akan error nih. Kita isikan dulu. Misalnya Fikri lagi, Fikri yang lain ya misal. Kita masukkan misalnya ini sebagai manajer ya. Nah, akan muncul error ya. Di sini sudah terlihat ya, ada duplikat value. Nah, jadi ini pencegahannya gitu ya. Jadi si primary key itu sebagai identitas, yang mana NIP juga pada realnya ya di kantor itu tidak akan sama gitu ya. Kalau di mahasiswa juga kan ada NPM kayak gitu ya. Jadi itu tidak akan dimiliki oleh orang lain. Nah, kalau kita ubah menjadi angka 5 misalnya, nah maka ini tidak akan error ya. Jadi sudah tervalidasi bahwa ini adalah angka yang berbeda gitu, adalah nilai yang berbeda gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, teman-teman boleh dibuat juga tabel lainnya, terserah ya, buat latihan gitu ya. Atau boleh diulangi lagi ke menit-menit awal gitu ya. Jadi teman-teman bisa latihan sendiri gitu. Misalnya ada, terserah, misal tabel mahasiswa boleh ya untuk latihan ya. Teman-teman silahkan dicoba. Insya Allah ke video kedepannya akan ada cara bagaimana supaya nilainya itu bisa kita pilih gitu. Jadi ada pilihan di sini, ada laki-laki dan perempuan. Jadi tidak mengetikkan manual ya. Insya Allah kita akan bahas itu juga ya. Oke, mungkin sekian
Maaf kalau tidak jelas videonya ya. Di sini saya juga sama-sama sharing, sama-sama belajar. Semoga bisa bermanfaat. Semoga teman-teman bisa ambil ilmunya ya, walaupun sedikit insya Allah ya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.